bahwasanya jam menjelang maghrib itu memang konsepnya unsur tari Melayu, kemudian arah gerakannya itu modifikasi atau akulturasi dari tari gerak-gerak India. Memang secara koreonya sebelum maghrib sekitar jam-jam 5-an sampai jam 6 gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam seni budaya Indonesia. Ahoy, horas, maju-jua, enjua-jua, yahoo, hoi dusana, salam pahaba, kulonun. Pemirsa, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan kami di acara rubrik Mimbar Budaya, Mimbar TV, Koran Mimbar Umum. Kita bertemu dalam edisi kali ini yang akan membahas apa? Kali ini kita akan bicara tentang tari, tentang dunia tari. Sumatera Utara sangat kaya dengan ragam budaya daerah. Kesenian tradisi, kesenian daerah ini sejalan dengan kondisi masyarakat Sumatera Utara yang multikultural. Nah, pada kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang tokoh yang kita sebut dengan tokoh tari di Sumatera Utara. Beliau sudah ada di sebelah saya, sebelah atau di depan ini ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, beliau bernama Linda Asmita. Nah, beliau ini kolega saya dulu, sama-sama pengurus Dewan Kesenian Sumatera Utara. Saya di Komite Sastra, Kak Linda di Komite Seni Tari. Nah, kemudian satu kolega juga sama-sama mengajar di sebuah SMK di Deli Serdang. Saya mengajar teater, Kak Linda mengajar seni tari. Saya sastra dan teater, Kak Linda tari terus. Nah, ya jadi Kak Linda ini sejak awal memang sudah berlatih tari di sebuah sanggar di Tanjung Merawa yang kita sebut dengan Sanggar Tari Patria. Studi Tari Patria. Lembaga Studi Tari Patria. Iya, LST Patria. Nah, kemudian dari sana beliau melanjutkan studinya di ASKI Padang Panjang, Akademi Seni Kerawitan Indonesia Padang Panjang, selesai tahun 1986. Nah, kemudian beliau melanjut lagi studinya mengambil Akta 3 di IKIP Negeri Medan, khususnya di Prodi Tari, di program studi tari. Kemudian melanjut lagi studi. Nah, mengambil S1-nya di Etnomusikologi Universitas Sumatera Utara. Waduh, sudah ada 3 perguruan tinggi ya Kak ya. Padang Panjang, IKIP Negeri Medan, dan USU. Semuanya di bidang tari. Nah, alhasil
Kak Linda sampai sekarang menjadi guru seni budaya, khususnya tari. Nah, kali ini kita akan bicara tentang salah satu tari yang sangat terkenal itu yang pernah Kak Linda mainkan bersama Sanggar Patria, kalau tidak salah. Itu adalah tarian Japin menjelang maghrib. Nah, ini sebuah tari yang sebetulnya sangat fenomenal. Kalau sudah ada Japin, katanya berarti tradisi Melayu. Nah, ini apa latar belakangnya kok namanya Japin menjelang maghrib, Kak? Bisa diceritakan, silakan. Boleh kita ceritakan bahwasanya Japin menjelang maghrib itu diciptakan pada tahun 1988. Yang pertama kali memang diperuntukkan untuk PRSU ke-18 waktu itu. Dan memang secara koreonya bahwasanya Japin menjelang maghrib itu memang konsepnya kenapa kok menjelang maghrib? Ya, tari itu sebelum maghrib ya, sekitar jam-jam 5-an sampai jam 6 gitu. Ya, aktivitas kan kalau zaman dulu tuh aktivitas pada saat itu berkurang. Akhirnya ya konon katanya zaman-zaman dulu sebelum kita itu mereka itu pada jam segituan mereka bersundagura, bermain, bersilat, dan akhirnya konsep itulah yang diambil. Makanya Japin sebelum maghrib. Jadi ada sebelum maghribnya gitu. Iya. Berarti tari ini apakah melambangkan permainan menjelang maghrib itu atau bagaimana ini? Sebenarnya bukan melambangkan permainan, tapi konsepnya diambil dari situ. Yang dari Japinnya salah satu unsur tari Melayu. Kemudian arah gerakannya itu modifikasi atau akulturasi dari gerak-gerak India yang Bharatanatyam. Oh begitu. Berarti ada pengaruh India dalam tarian itu. Iya, ada pengaruh gerakan. Pengaruh gerakannya. Itu dari studi mana kok bisa dapat seperti itu? Nah, sebenarnya kita melihat beberapa video-video Bharatanatyam itu seperti apa. Kemudian Japin itu kan ada hubungannya ke India. Musiknya juga. Musiknya juga ya. Terus pastinya karena cocok nih. Jadi gerakan-gerakan Bharatanatyam tadi, tari tradisi yang ada di India tadi, diambillah gerak-gerakannya yang cocok untuk Japin menjelang maghrib tadi. Gitu. Oh, berarti selama ini kan kita tahu ya Japin itu kena pengaruh Timur Tengah. Gitu. Rupanya ada juga pengaruh dari India ya. Ada. Oh begitu. Apalagi ya paling musik itu kan musik gambus kan dari sana juga itu ya. Gambus, tabla, pegendang gitu kan. Nah, itu dari pengaruh. Wah, nah sama seperti drama bangsawan kalau begitu ya. Bangsawan yang dimainkan orang-orang Melayu itu juga kena pengaruh dari India juga ya. Iya. Dari sana juga gitu ya. Ceritanya. Nah, itu biasanya dimainkan berapa orang? Sebenarnya konsep pertama kali itu kan ada 15 orang. Pada dasarnya enggak terhitung sih. Misalnya enggak dipastikan harus 15, harus 7. Tapi konsepnya itu ganjil memang. Ganjil? Ganjil. Jadi boleh 7, boleh 9. Gitu. Pemainnya ganjil gitu? Pemainnya ganjil. Karena dari sistem koreonya itu lebih enak kalau ganjil. Apa namanya, komposisinya, pola-polanya itu lebih seru lah kalau ganjil gitu, lebih menarik gitu. Kemudian hitungannya bagaimana? Biasanya kalau tari-tari yang biasa itu kan tuwa gapat gapat gitu ya. Nah ini bagaimana? Jadi ini memang secara kami ya sepengetahuan saya, seingat saya ini, waktu itu Bang Rizaldi itu bilang ini musik kita meter 7. Meter 7 itu asimetris, tidak 8. Jadi gerakan itu pakai hitungannya 7 gitu. Gitu nggak? Oh 7, gitu. Bang Rizaldi ketika itu terlibat di dalam musik ya untuk penggarapan tarian musik
Japin menjelang maghrib. Japin menjelang maghrib. Sementara yang menggarap tarinya Pak Yos Rizal Firdaus. Penarinya saya sendiri. Oh. Penari pertama ya kan. Tapi sebenarnya kalau dari gerak-gerakannya itu semua penari itu terlibat. Terlibat membuat gerakan. Nah, konsepnya kan idenya itu kan Pak Yos. Tapi konsep geraknya apa namanya? Gerakannya itu semua penari terlibat gitu. Pengembangan gerakannya itu ya. Nah, itu menjadi sebuah tarian yang fenomenal sampai sekarang ya, Kak ya. Dari tahun 1988 sampai sekarang masih sebenarnya banyak perubahan dari awalnya ke sekarang dikarenakan mungkin regenerasi penerus yang lain-lain itu menampilkan gerakan yang berbeda. Jadi nggak utuh lagi seperti awal karena mungkin dokumentasi yang dari awal itu memang nggak ada. Oh begitu. Nah jadi bagaimana mau kita buat seperti awalnya, sementara dokumentasi itu harus sebenarnya dari dulu gitu. Berarti diadaptasi lagi begitu ya, menjadi garapan apa namanya baru atau bagaimana? Berkembang gitu. Sebenarnya enggak ada perkembangan yang baru. Tinggal lagi ciri-ciri yang dulu itu hampir hilang gitu. Oh gitu. Jadi antara lain apa tuh Kak yang ciri yang bagaimana yang hilang? Ya apa ya, gerak mungkin sama, detail-detail geraknya itu apalagi yang meter 7 itu sulit untuk ditarikan, mereka yang menarikan bisa aja ke 8 hitungan. Jadi kan sementara dia 7. 7 itu kan punya ciri yang berbeda dengan musik-musik yang lain gitu. Nah, menghadapi perbedaan ini bagaimana kira-kira Kakak lah selaku penari pertama, kemudian Pak Yos Rizal selaku koreonya, bagaimana kira-kira boleh nggak gitu? Sebenarnya kalau kita lihat kondisinya, ciri khas itu kan memang pada dasarnya apa ya, rasanya itu yang kita pakai meter 7, rasanya yang berbeda dengan hitungan 8 gitu. Jadi bisa sebenarnya gerak-gerakannya itu juga nggak berubah. Tapi mungkin ruh dari tari tadi itu yang sedikit melenceng. Nah, pemirsa yang mau lebih tahu tentang tarian Japin menjelang maghrib, nah nanti bisa mengklik di YouTube gitu, diklik saja Japin menjelang maghrib, maka nanti nampaklah kelompok tarinya Kak Linda sebagai pemimpin dari Sanggar Cipta Pesona. Nah di Sanggar Cipta Pesona inilah dikembangkan kembali tarian ini. Nah Kak, kita sebelum cerita ke Sanggar Cipta Pesona, Kakak kan sejak tahun 1980-an sampai sekarang mengasuh seni budaya khususnya tari di sekolah ya, yaitu di SMP begitu Kak ya. Di sekolah itu dari 90. Oh, tahun 90. Nah, ini bagaimana lah kisah-kisah jatuh bangunnya lah membina seni tari lah di sekolah gitu. Sebenarnya kalau kita bilang jatuh bangun ya nggak ada jatuh-jatuhnya. Nggak ada jatuhnya ya. Bangun terus ya. Bangunnya harus. Jadi sebenarnya berpulang kepada kita. Kita ini sebagai guru di sekolah mengajarkan misal tari. Harus kita lihat kondisi si anak itu mampukah, setengah mampukah. Jadi bisa kita melihat kondisi. Jadi kalau misalnya seni tari itu kan wajib diajarkan kepada siswa gitu kan, wajib. Jadi kalau pelajaran seni budaya itu ada beberapa yang dipelajari. Ada tari, ada musik, ada teater, ada seni rupa gitu. Tapi itu tergantung dengan gurunya. Gurunya mampu yang mana, itulah yang diajarkan. Kalau kita tari, kita ngajarkan tari. Nah, gitu. Kakak sekarang tari, berarti itu yang diajarkan. Iya. Nah, itu tarian apa saja yang ditularkan kepada anak-anak bangsa itu, Kak?
Yo, anak-anak ini kan. Kebetulan kakak kan mengajar anak SMP. Oh, SMP. Anak yang baru tumbuh itu. Dan harus mengenal budaya. Itu sebelum kita langsung ke praktek. Kakak itu biasanya mengenalkan budaya daerah dulu. Budaya daerah Sumatera Utara ini ada 8 gitu. Jadi 8 itu mana aja. Nah, bisa dimengerti mereka, baru kita pilih tari mana yang cocok dengan kearifan lokal kita gitu. Jadi sebenarnya diajarkan semua daerah ya, multi etnis gitu ya. Tapi kita harus fokuskan kearifan lokal kita, misalnya apalagi kakak beradanya di Deli Serdang, Melayu lah gitu. Jadi karena berada di Deli Serdang, maka tari-tarian Melayu yang ditularkan kepada anak-anak bangsa itu, yaitu pada siswa. Itu tarian Melayu apa saja, Kak? Biar pemirsa tahulah mengorek seni tradisi lokalnya. Gitu. Iya, kalau tari Melayu biasanya kami mulai dari itu ada 9 tari karya almarhum Sauti. Ya, 9 tari itu. 9 tari. Ya, tapi berdasarkan tingkatan ke bawah, apa dulu yang diajarkan gitu. Terus yang paling utama lagi, karena biasa tari penyambutan selalu diminta kalau ada pertemuan, ada penyambutan pejabat-pejabat yang datang, paling tidak persembahan itu harus kami ajarkan lebih dulu. Dari persembahan ya. Supaya siswa itu kalau ada tamu, ada pejabat, ada launching segala macam, itu kan harus ada penyambutan. Berarti yang pertama tari persembahan. Tari persembahan. Wajib dilatihkan ke siswa. Jadi bisa juga simbiosis mutualismenya itu selain menjadi bidang studi juga bisa menjadi pengisi acara ya di sekolah itu ya, apabila ada diperlukan. Nah, tadi tersebut nama Sauti. Mungkin pemirsa belum tahu siapa tuh Sauti, Kak? Sauti itu almarhum ya, guru. Kalau orang bilangnya guru Sauti. Karena memang predikatnya dia guru, dulu guru SD. Dia berada di Perbongan, sekarang almarhum. Dia itu pencipta tari Serampang 12. Nah, itu dia. Pencipta tari Serampang 12. Nah, nanti kapan-kapan kita khusus bicara tentang tari Serampang 12 yang masterpiece. Karena Bung Karno pernah menarikan itu gitu, zaman-zaman dahulu kala. Dan kakak pernah juga kan? Jadi Ratu Serampang 12 juga dulu kan? Ratu Zaman-zaman dulu kan selalu begitu ya. Muridnya yang muridnya ya. Muridnya. Jadi murid itu terbawa juga gurunya gitu kan. Sebenarnya muridnya yang lebih pintar pada gurunya kan gitu. Nah, gitu ya. Gitu. Murid yang lebih pintar daripada gurunya, guru Sautinya ya kan. Nah, Pak Sauti itu rumahnya juga akan menjadi cagar budaya ya, setelah beliau ditahbiskan menjadi maestro tari oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beberapa tahun yang lalu begitu. Nah, itu jatuh bangun lah ya kita katakan ya, Kak ya, karena yang kakak latih itu adalah anak-anak usia SMP. Ya kan, berarti kan memang usia-usia transisi dari masa anak-anak menjadi masa remaja. Dan saat itu malah dikasih ilmu untuk menarikan, terutama tarian Melayu karena di Deli Serdang gitu ya. Nah, sekarang bagaimana, Kak, aktivitas kakak berkesenian itu? Ya gini, selain kita juga sebagai tenaga pengajar, ya baik itu di SMP maupun di SMK. Nah, sebenarnya di rumah itu ada sanggar, jadi aktivitasnya sanggar gitu kan. Jadi kaitannya sebenarnya sekolah itu dilibatkan ke sanggar. Jadi gitu. Anak-anak sekolah itu supaya lebih punya pengalaman, diberikan ke arahnya latihan ke sanggar. Dan gitu. Udah kerjasama dengan sekolah sebenarnya. Iya, berarti memang untuk pengembangan studi seni budaya itu tidak cukup hanya di sekolah ya, secara formal. Jadi mesti melibatkan sanggar-sanggar kesenian ya, untuk wadah sebagai wadah berlatih gitu. Nah, ini mungkin yang sekarang disebut dengan kurikulum Merdeka. Belajar. Berarti kakak dulu sudah menerapkannya? Udah. Bagaimana dari caranya? dulu sampai sekarang. Wah, ini jadi sebenarnya kewajiban anak-anak itu harus mencapai
kurikulum merdeka itu kan mereka suka merdeka belajar. Jadi mereka apakah mereka berminat, mereka wajib gitu, wajib mengembangkan kepribadiannya. Mungkin bisa melalui wadah ke sanggar. Jadi dalam kurikulum itu ada siswa itu harus berlatih di luar sekolah. Luar sekolah mungkin ke sanggar gitu. Nah, kebetulan kakak itu dia punya sanggar, kakak arahkan mereka ke sanggar gitu. Ini sanggarnya di mana, Kak? Di Batangkuis. Di Batangkuis ya. Di Dusun 1 Bintang Meriah. Bintang Meriah. Bintang Meriah, Kabupaten Deli Serdang. Kecamatan Batangkuis. Oh, Kecamatan Batangkuis ya. Oke. Nah, itu Sanggar Cipta Pesona namanya, Kak. Sanggar Tari. Oh, Sanggar Tari. Sanggar Tari Cipta Pesona. Itu memang mengasuh tari saja ya? Ke tari. Tari saja ya. Itu sudah berapa tarian itu, Kak, dihasilkan sanggar itu? Udah nggak terhitung ya, karena kayaknya semua tari yang ada itu baik itu yang tradisi yang sudah ada, baik itu berkembanglah koreo-koreo yang sekarang ini gitu. Dan siswanya itu regenerasi apa namanya, turun temurun. Dan mungkin sekarang sampai generasi kelima. Yang di atas dulu mereka sampai udah beranak pinak, dan anaknya juga sudah belajar di sanggar. Dan mungkin ya itulah apa programnya itu memang kurikulumnya itu memang harus regenerasi gitu. Itu memang sudah ada kurikulumnya ya? Udah. Ada kami buat. Sanggar itu ya. Sehingga walaupun beranak pinak, dia tetap mengikuti kurikulum yang ada. Jadi pakai tingkat kami. Kami tingkat 1, tingkat 2, 3 dan 4 gitu. Pakai tingkat-tingkat itu apa, ada sertifikat atau apa, Kak? Ada. Oh, ada ujian. Jadi kami ujian, ada uji kompetensi tingkat 1 itu mengarah ke dasar tari dan aplikasinya tari Kuala Deli gitu. Kuala Deli ya. Yang bertempo senandung, yang gerakannya juga sederhana. Itu ke tingkat 2 mengarah yang lebih cepat ya, lebih cepat tempo Mainang. Jadi itu tingkat 2 gitu. Tingkat 2 ya. Aplikasinya tari-tari yang ada di tempo Mainang tadi. Biasanya musik bagaimana, Kak? Musik dari mana? Kami musik gini, kami tidak punya pemusik, tapi kami selalu menggait pemusik. Artinya pemusik itu selalu datang. Oh begitu. Jadi banyak sih kerjasama dengan pemusik. Kalau ada acara-acara tertentu pakai musik live gitu. Ya karena pemirsa, kalau sebuah tarian kan tanpa musik ya itu biasanya kurang menarik gitu ya. Nah, di sanggar kakak ini hanya untuk melatih tari gitu ya. Sementara musiknya bisa dikerjasamakan dengan pemusik-pemusik lain. Pemusik ya, bisa bermitra lagi dengan yang lain. Kak, di sambil makan, Kak, ini terhidang kuliner khas. Jambu. Di kampung kami banyak nih. Iya, ini namanya jambu madu. Jambu madu ya? Jambu madu nih. Oh, ini jambu madu. Wah, kemarin itu ada salak juga, salak madu. Salak madu. Wah, ini jeruk madu. Iya. Berarti madu konotasinya manis. Iya. Wah, jadi, ini bos kita ini berarti suka yang madu-madu nih. Nah, ngomong-ngomong udah berapa anggota sanggar kakak? Anggota sanggar lebih kurang 150 ya. 150 dari yang senior sampai yang ke bawah. Yang senior itu nggak terbatas, sampai yang udah bekerja juga ada. Kemudian yang di bawah itu tingkat TK juga ada. Tingkat TK juga ada. Jadi mereka tingkat TK itu perkembangannya kan bermain gitu. Jadi nggak terlalu difokuskan kali. Kalau mereka capek ya udah istirahat gitu. Pernah nggak ikut lomba-lomba? Kalau lomba itu memang udah ajangnya ya. Berarti prestasinya sudah. Iya. Jadi lomba apa? Misalnya lomba tari Selangor 12. Lomba tari ya. Lomba tari Japin, lomba tari kreasi, lomba yang berupa garapan. Yang sendera tari juga udah gitu. Jadi kalau prestasi kayaknya banyak prestasi. Udah nggak ingat lah semua ya.
Tapi yang pasti prestasi yang paling diingat itu lomba tari selama 12 tingkat nasional. Nah, 2013 itu kami menjuarai juara 1. Jadi juara 2015, kemudian 18. Nah, itu terus menerus tuh. Itu lombanya di Taman Mini. Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta. Pemirsa, ternyata sudah juara 1 tingkat nasional lomba tari Serampang 12 di Taman Mini Indonesia Indah. Itu lawannya pasti se-Indonesia. Iya. Dan 3 kali berturut-turut kami meraih yang ratu selama 12 tadi. Loh, habislah pialanya. Udah sah dibawa pulang. Masih ada lagi lombanya. Ya, kemarin 2019 lomba virtual. Juara 1 juga. Juara 1 juga. Waduh. Spesial. Jadi pemirsa, ini kebanggaan untuk Kabupaten Deli Serdang. Ya, Sanggar tari. Kak Linda ini, Sanggar Tari Cipta Pesona ini berprestasi secara nasional dari Kabupaten Deli Serdang. Dan ini tentunya merupakan suatu kebanggaan bagi daerah tersebut. Nah, tentu saja mungkin hal ini menjadi menggembirakan lah bagi warga Deli Serdang. Nah, kira-kira pemerintah Kabupaten Deli Serdang itu bagaimana, Kak, pembinaannya terhadap sanggar kesenian pada umumnya di Deli Serdang? Berapa tahun yang lalu memang kalau kami itu untuk ikut lomba itu mewakili Kabupaten Deli Serdang. Itu semua pembiayaan tuh udah Kabupaten Deli Serdang yang biayai. Jadi memang tidak terlepas dari peran elan vital pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Wah, ini kapan-kapan kepala dinas atau bupatinya kita undang ke sini nih. Berarti apresiasinya tinggi terhadap kesenian dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Nah, pemirsa, demikian ya pembicaraan kita tentang kali ini tentang dunia tari, tentang seni tari. Yang kita hadirkan adalah Kak Linda Asmita, yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi warga Deli Serdang, begitu. Mungkin Kak bisa closing statement gitu untuk menutup. Baik, terima kasih. Setelah bincang-bincang tentang budaya tari, yang saya sebagai pimpinan Sanggar Tari Cipta Pesona di Deli Serdang itu banyak sekali sebenarnya apa event-event yang mau dikerjakan. Jadi biasanya program itu kami musyawarahkan dulu baru dikerjakan. Jadi kami dari Sanggar Cipta Pesona ya artinya turutlah untuk membuat prestasi-prestasi berikutnya gitu. Khususnya untuk Deli Serdang gitu. Jadi bagi apa ya namanya masyarakat ataupun pemuka masyarakat ataupun pemerintahan kalau bisa ya kerjasama dengan sanggar yang ada di masyarakat juga harusnya lebih diperhatikan. Oh, begitu ya. Itu aja lah. Baik, terima kasih. Itu aja. Ya, pemirsa, yang kita dengarkan tadi ya prestasi dari Sanggar Tari Cipta Pesona, kemudian bagaimana aktivitas Kak Linda selaku penari pertama dalam tarian Japin menjelang maghrib, kemudian aktivitas bagaimana menggerakkan tari di sekolah sudah kita dengarkan bahwasanya memang tari tradisional untuk bisa dipertahankan itu bisa dimodifikasi, disesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa mengubah pakem tradisi yang sudah ada, dan itu dibolehkan. Nah, kemudian yang kedua tadi, bagaimana untuk mengembangkan seni budaya yang ada di sekolah itu, guru dan pihak sekolah itu bisa mengembangkannya, bekerja sama dengan sanggar-sanggar yang ada di daerah sekitarnya yang tidak jauh, yang mungkin sekarang disebut dengan kurikulum Merdeka Belajar, bahwasanya guru dan sekolah itu bisa bermitra dengan para maestro, para praktisi yang ada di sekitarnya. Ini yang sekarang mungkin disebut dengan
Merdeka Belajar. Nah, kemudian tadi bagaimana prestasi-prestasi yang diampu oleh kelompok-kelompok kesenian, oleh sanggar seni, oleh seniman-seniman yang ada di daerah itu tidak terlepas dari partisipasi masyarakat dan perhatian pemerintah setempat. Nah, pemerintah Kabupaten Deli Serdang sudah mewujudkan hal ini. Semoga pemerintah-pemerintah daerah lainnya juga bisa meniru apa yang dilakukan oleh Pemkab Deli Serdang dalam hal pembinaan seni dan budaya. Sampai di sini pertemuan kita dalam bincang-bincang rubrik Mimbar Budaya, Mimbar TV, Koran Mimbar Umum. Saya selaku pembawa acara, Suyadisan, beserta seluruh kerabat kerja, penanggung jawab Pak Jalaluddin, pemimpin redaksi Bapak Ngatirin, dan teknisi Zaim dan Rizky mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa sekalian dan kepada Kak Linda. Sampai bertemu pada edisi berikutnya. Salam seni budaya Indonesia. Ahoy, horas, maju-jua, enjua-jua, yahomu, oi dusana, salam pehaba. Kulo nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.